Bulan lalu, nilai tukar rupiah kita nyaris banget tembus 17.700 per dolar. Gila kan? Nah, Bank Indonesia yang biasanya kalem, santai dan selalu bertahap kalau ambil langkah, tiba-tiba ngeluarin keputusan yang bikin kaget satu market. Mereka mendadak naikin suku bunga acuan 50 basis poin sekaligus ke level 5,25%. Ini jelas sinyal darurat. Bukan cuma sekedar normalisasi kebijakan biasa, tapi ini langkah paling agresif BI sejak 2023. Jadi di penjelasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya lagi terjadi dan kenapa BI sampai harus ngambil langkah nekat ini. Pertanyaan terbesarnya tuh begini, kenapa Bank Indonesia sampai seolah nekan tombol panik? Biasanya nih, Bank Sentral itu naikin suku bunga drastis buat ngerem inflasi domestik yang lagi liar. Tapi, masalahnya kondisi di dalam negeri kita tuh lagi adem-adem aja. Kalau bukan karena harga barang-barang yang terbang, apa sih yang sebenarnya ditakutin sama BI? Coba deh kita cek datanya. Ternyata tingkat inflasi domestik kita tuh luar biasa stabil di angka 2,42%. Angka ini super aman dan pas banget di tengah-tengah target sasarannya BI. Jadi udah jelas banget ya, kenaikan suku bunga mendadak ini sama sekali nggak ada urusannya sama kondisi harga barang di dalam negeri. Keputusan ini murni respons tegas terhadap semacam perang mata uang tak kasat mata yang lagi nyapu pasar global. Nah, seberapa gawat sih situasinya? Kita lihat aja pergerakan rupiah dari bulan April sampai Mei 2026 ini. Di awal April angkanya masih wajar, di sekitar 16.500-an. Nggak nyampe sebulan, di akhir April angkanya langsung nyungsep ke 17.346. Puncaknya di pertengahan Mei, rupiah terseret makin parah, hampir nyentuh 17.700 per dolar. Pelemahan secepat ini ngasih kode keras kalau ada kekuatan masif yang lagi nyedot dolar keluar dari Indonesia. Dan ternyata ada 3 pemicu utamanya. Pemicu pertama, efek domino dari Timur Tengah. Percaya nggak, ketegangan geopolitik yang jaraknya ribuan kilometer dari sini ternyata ngefek langsung ke dompet kita. Semuanya berawal dari satu angka ini, 128 dolar. Gara-gara konflik AS dan Iran makin panas, rute krusial Selat Hormuz jadi terancam. Padahal, sekitar 20% pasokan minyak dunia lewat situ loh. Begitu ada risiko selat ini ditutup, harga minyak mentah Brent langsung meroket tajam nyentuh 128 dolar per barel di bulan April. Terus, gimana ceritanya dari urusan minyak di Timur Tengah bisa bikin rupiah kita babak belur? Urutannya gini. Pas harga energi global shock, inflasi di negara-negara maju diproyeksikan bakal naik lagi. Akibatnya, The Fed, Bank Sentral Amerika, terpaksa nahan suku bunganya tetap tinggi. Nah, ini bikin imbal hasil obligasi pemerintah AS ikutan terbang ke 4,66%. Logikanya gini, kalau aset super aman di Amerika aja bisa ngasih bunga setinggi itu, investor global ya langsung panik dong. Mereka buru-buru narik duit dari negara berkembang, termasuk Indonesia, buat dipindah ke Amerika, alias flight to safety. Arus modal keluar gede-gedean inilah yang bikin rupiah kita kehabisan napas. Lanjut ke pemicu kedua, terkurasnya dolar domestik di kuartal kedua. Tapi tunggu dulu, krisis ini nggak 100% salah faktor luar loh. Ada faktor musiman di dalam negeri yang sering banget dilupain. Di kuartal kedua, pas suplai dolar dari luar lagi seret-seretnya, permintaan dolar di dalam negeri malah lagi meledak. Kenapa? Pertama, perusahaan multinasional lagi banyak nukar rupiah ke dolar buat bayar dividen ke induk mereka. Kedua, korporasi lokal juga lagi pada jadwalnya bayar utang luar negeri. Terus yang ketiga, ada lonjakan permintaan dolar dan rial buat pembiayaan ibadah haji. Kombinasi ketiganya ini terjadi barengan, otomatis nyedot stok dolar di pasar lokal secara gila-gilaan. Dampaknya bisa kita lihat jelas dari penyusutan cadangan devisa kita. Pastinya Bank Indonesia nggak diem aja ngelihat rupiah anjlok. Mereka masuk buat intervensi pasar. Tapi karena tekanannya bertubi-tubi, cadangan devisa kita sampai lumer lebih dari 10 miliar dolar cuma dalam beberapa bulan. Turun dari 156-an ke 146 miliar dolar. BI sadar, mereka nggak mungkin terus-terusan ngebakar cadangan devisa gitu aja. Masuk ke pemicu ketiga, permainan spekulasi. Kondisi rupiah yang lagi lemah ini ternyata mancing psikologi pasar yang bahaya banget. Pas rupiah jatuh, banyak spekulan, berekspektasi nilainya bakal makin hancur, jadi mereka malah makin nafsu borong dolar buat cari untung. Ini tuh ibarat api disiram bensin. Buat nyetop kepanikan ini, BI langsung ambil langkah super tegas. Batas pembelian dolar AS yang tanpa dokumen pendukung, yang tadinya 100.000 dolar per bulan, langsung disunat habis jadi cuma 25.000 dolar aja mulai Juni 2026. Ini benar-benar langkah jitu buat nyekik ruang geraknya para spekulan mata uang. Poin krusialnya adalah, lewat aturan yang makin ketat ini, BI proyeksikan proporsi transaksi dolar tanpa dokumen, alias yang cuma buat spekulasi, bakal sukses ditekan sampai sisa 3,5% aja. Dengan begini, transaksi falas bakal murni balik cuma buat kebutuhan real.
Sekarang kita bahas strateginya. Pertahanan shock and awe. Ini dia inti dari semuanya. Kenapa sih BI harus repot-repot naikin langsung 50 basis poin ke 5,25%? Kenapa nggak yang halus-halus aja, misal 25 poin kayak biasanya? Jawabannya adalah strategi shock and awe alias bikin kaget sekalian. Ini semacam deklarasi perang terbuka ngelawan arus modal keluar. Kalau BI cuma naikin 25 basis poin, pasar global bakal ngerasa sinyalnya terlalu lemah, asing tetap gak tertarik, dan rupiah bakal terus berdarah. Tapi dengan langsung ngehantam pakai 50 poin, BI ngasih pesan yang super kuat ke market. Kami siap pasang badan buat rupiah, berapapun harganya. Pesan dari BI ini clear banget. Buat mereka, stabilitas nilai tukar itu harga mati. BI tahu persis kok, kalau suku bunga naik, dampaknya bakal kerasa ke sektor real. Kredit bank jadi lebih mahal, dan pengusaha mungkin harus kencengin ikat pinggang. Tapi membiarkan rupiah hancur berkeping-keping, itu efek rusaknya bakal jauh-jauh lebih parah buat ekonomi kita. Jadi, kebijakan pro-stability ini ibarat perisai pelindung yang memang harus diambil. Dan akhirnya kita sampai di hasilnya. Stabilisasi dan kembalinya harapan. Terus, apakah manuver drastis ini beneran ampuh? Ternyata efeknya instan. Begitu suku bunga dinaikin, instrumen investasi kita langsung kelihatan super seksi lagi di mata investor global. Duit asing berbondong-bondong balik lagi. Bayangin aja, total kepemilikan asing di instrumen SRBI alias Sekuritas Rupiah Bank Indonesia langsung meroket tembus lebih dari 221 triliun rupiah di pertengahan Mei. Kepercayaan global sukses direbut kembali. Masuknya modal asing yang masif ini otomatis ngasih napas buatan buat mata uang kita. Rupiah yang sebelumnya udah ada di bibir jurang, nyaris nyentuh 17.743, akhirnya berhasil ditarik mundur dan mulai stabil di kisaran 17.600-an. Pendarahan terparahnya udah sukses di-stop berkat manuver BI yang cepat, berani, dan independen. Ya, walaupun tantangan ke depan masih panjang, seenggaknya krisis jangka pendek ini berhasil diredam. Tapi dari semua drama stabilisasi ini, ada satu hal yang paling narik perhatian. Buat mancing ratusan triliun modal asing tadi balik, BI kan pakai instrumen yang namanya SRBI. Nah, SRBI ini sekarang nawarin imbal hasil yang gokil banget loh, sampai 6,45%. Coba bandingin sama deposito bank biasa yang rata-rata cuma 4,16%. Jomplang banget kan? Pertanyaannya, apakah kita sebagai investor retail bisa ikutan nikmatin manisnya SRBI ini? Nah, di penjelasan berikutnya, kita bakal bedah tuntas apa itu SRBI dan apakah ini worth it buat kalian. Pastiin kalian gak ketinggalan, dan sampai jumpa di bahasan selanjutnya.